segera kita membuka Alkitab kita masing-masing pada sore hari ini. Kita membuka di dalam surat Roma pasalnya yang ke-8. Roma pasalnya yang ke-8. Kita baca ayatnya yang ke-31. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-31. Di sana berkata demikian. Roma pasal 8 ayat 31. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini adalah merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang dia tujukan kepada jemaat yang ada di Roma. Nah, dalam surat ini Paulus banyak kali memberikan nasihat kepada setiap jemaat yang dia kirimkan surat. Nah, salah satunya adalah jemaat yang ada di Roma. Dalam setiap surat Paulus banyak memberikan nasihat-nasihat. Nah, demikian juga dalam suratnya kepada jemaat yang di Roma. Dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 ini, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat dan sebuah dorongan iman kepada setiap jemaat yang mendengarkan dan membaca surat dari Rasul Paulus. Nah, ayat yang ke-31, Paulus katakan begini, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus ingin mengajar kepada jemaat di Roma bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang selalu hidup bersama dengan Tuhan. Adalah orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong dia walaupun dia mengalami kesulitan, walaupun dia mengalami kesusahan. Karena Paulus katakan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Paulus menegaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib. Kalau ada Tuhan bersama dengan orang-orang percaya, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi, yang dapat mengalahkan, yang dapat membuat orang-orang percaya kepada Tuhan itu jatuh. Tetapi Tuhan selalu mengangkat. Karena di dalam ayat ini juga bagian sebelumnya, sebab itu apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa sih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang semuanya itu? Nah, tentang semuanya itu adalah berbicara tentang pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Berbicara tentang hal-hal yang membuat banyak orang percaya, anak Tuhan, mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, dan Tuhan memberikan pertolongan. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang semuanya itu. Artinya bahwa ketika orang-orang percaya kepada Tuhan mengalami kesulitan, mengalami persoalan, mengalami pencobaan dalam hidupnya, Tuhan menolong, Tuhan membela. Itu sebabnya dia katakan tentang semuanya itu. Tentang semuanya itu adalah berbicara tentang pembelaan, pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita, gitu. Allah ada bersama-sama dengan kita. Allah ada di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Seperti sekarang ini, situasi sekarang ini, kita tidak dapat berkata, oh saya kuat, saya sehat. Kita harus akui bahwa Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan kesehatan sampai hari ini. Tuhanlah yang menolong kita. Tuhanlah yang menyertai kita. Tanpa pembelaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan,
Kita tidak sanggup dengan virus yang sangat-sangat menakutkan ini. Setiap hari banyak sekali orang yang terpapar virus ini. Tetapi kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, inilah yang Paulus katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Amin. Tidak ada yang bisa melawan kita. Kemudian selanjutnya di ayat yang ke-35, ayat yang ke-35 dia berkata begini, dalam Roma pasal 8 ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Rasul Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan kita dengan peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan ini? Apakah penindasan itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekarang kita seperti ditindas. Ditindas dalam hal kita sedang mengalami peristiwa pandemi COVID-19 ini. Kita seperti ditindas. Kita harus berada di rumah. Kita nggak bisa kemana-mana. Kalaupun kita keluar, kita kemana-mana, kita harus pakai masker, pakai seperti ini, face shield, untuk keamanan kita. Biasanya nggak seperti ini. Biasanya kita kalau mau keluar, mau kemana gitu, bebas aja gitu, nggak pakai apa-apa. Sekarang harus pakai ini, supaya aman. Ini seperti sesuatu yang membuat kita kurang nyaman dengan keadaan seperti ini. Rasanya nggak nyaman, saudara, kalau harus pakai masker kemana-mana itu. Apalagi pakai masker itu menutup hidung dan mulut itu, aduh, ngap rasanya gitu, saudara. Ini sesuatu yang baru. Dan bagi kita ini kurang nyaman. Kita seperti tertindas. Apakah kita akan terpisah dengan kasih Kristus hanya karena dengan hal seperti ini? Apakah kita akan berkata, aduh sudahlah, saya mau jadi anak Tuhan kok begini-begini gitu. Kenapa Tuhan tidak menyatakan pertolongan? Kita seperti ada dalam penindasan. Dan saya percaya, kalau Allah ada di pihak kita, kita pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita pasti akan mengalami pembelaan Tuhan. Penindasan kah itu dikatakan di sana, kesesakan kah itu, penganiayaan kah itu, atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang, itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Kristus selalu ada bersama dengan kita, dan kita berimankan kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Kita berharap kepada Tuhan. Karena Dia adalah pertolongan kita. Dia adalah pembela kita. Siapa yang bisa melawan kita kalau Yesus ada bersama dengan kita? Dia akan selalu menyertai kita. Dan kalau Paulus katakan, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kita hanya dapat katakan, Tuhan baik, karena Dia ada bersama dengan kita. Dan itu tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 36, ini adalah ayat yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam kitab Mazmur pasal yang ke-44 ayat 23, sama dengan bagian ini. Dikatakan di sana, ayat 36 dikatakan di sana, seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ini yang dikatakan oleh pemazmur yang dikutip oleh Rasul Paulus. Dia katakan di sana, oleh karena Tuhan, oleh karena kami percaya kepada Tuhan, kami sepanjang hari berada dalam bahaya maut. Sepanjang hari nyawa kami terancam gitu. Dan memang kita sekarang sepertinya terancam, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya terpapar virus ini. Virus ini sangat berbahaya, apalagi kepada mereka yang sedang mengalami penyakit, orang bilang penyakit bawaan gitu. Ini sangat berbahaya virus ini. Dan tidak sedikit yang sudah menjadi korban karena hal ini. Kita seperti ada dalam bahaya maut setiap hari.
kita seperti domba yang satu saat akan siap disembelih. Seperti itulah keadaan kita sekarang, kalau saya mau katakan gitu saudara. Seperti inilah keadaan kita sekarang. Seperti domba yang siap-siap untuk disembelih setiap saat. Nah, Rasul Paulus mengutip dalam Mazmur pasal 44 ayat 23. Oleh karena engkau, kami dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kita sudah dianggap seperti domba-domba sembelihan yang siap untuk disembelih. Keberadaan orang percaya seringkali seperti ini, terancam dalam bahaya. Tetapi Rasul Paulus memberikan sebuah kalau saya boleh katakan, kata-kata yang menguatkan kita. Ayat selanjutnya, ayat 37, dia katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita akan mengalami kemenangan. Bahkan dikatakan oleh Rasul Paulus, lebih dari seorang pemenang. Artinya kita akan mendapatkan sebuah kemenangan yang lebih besar dari kemenangan-kemenangan yang pernah dialami oleh mereka yang mengalami kemenangan. Entah dia berlomba untuk mencapai kemenangan, tetapi kemenangan kita orang-orang percaya adalah kemenangan yang lebih dari mereka. Artinya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kita dijamin oleh Tuhan. Kita dijamin oleh Tuhan dan kita akan mendapatkan kemenangan. Dalam kitab Mazmur, kemenangan gilang gemilang. Artinya kita akan mengalami kemenangan yang besar. Dalam beberapa minggu yang lalu dalam kebaktian online saya pernah berkata bahwa virus ini tidak lama. Virus ini akan berakhir. Pasti ini akan berakhir. Dia tidak akan lama. Dia akan ada batasnya, akan berakhir. Dan ketika dia berakhir, kita akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tetapi yang harus kita percaya, yang harus kita yakini bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita selama kita berharap kepada Tuhan.